Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu terhadap keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan, kesempatan hidup bagi kami untuk melaksanakan kasih-Mu pada hari ini. Dan ampunilah ya Tuhan Yesus segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu. Dan kami mohon hadirlah ya Roh Kudus dan bersemayamlah di dalam hati kami. Pimpin dan bimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, agar kami mengerti maknanya, mengerti artinya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan 38 dengan perikop kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema bacaan pada hari ini adalah kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala, sehingga ketika tuannya datang kita bisa masuk dalam pesta perjamuan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia dibatasi oleh waktu, kendati ada kerinduan untuk hidup lebih lama. Kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang menjemput. Setiap kita datang ke rumah duka, barangkali terbesit di hati kecil kita, hari ini dia yang dipanggil Tuhan, esok hari mungkin saya. Suara yang terbesit dalam hati-hati itu kendati lirih dan barangkali kita tidak menggubrisnya, mengingatkan kita untuk selalu siap sedia menyambut hari kematian kita. Kesiapsediaan itu ditunjukkan dalam hidup yang selalu berusaha mengupayakan kebaikan atau pertobatan. Dengan kata lain, kita senantiasa hidup dengan perspektif kematian. Bukan berarti kita ingin mati, melainkan kita ingin menggunakan hidup kita yang terbatas ini semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan kebahagiaan sesama, yang pada gilirannya untuk keselamatan kita juga. Hal ini tidak ada jalan lain selain dengan setiap hari kita melakukan pertobatan yang terus-menerus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu membuka pintu maaf dan pengampunan bagi kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Semoga kami mampu melakukan yang terbaik selama pensyarahan kami di dunia yang fana ini. Kami mohon bantuan dan bimbingan dari Roh Kudus-Mu, ya Tuhan Yesus, agar kami dapat melaksanakan firman-firman-Mu, melaksanakan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.